Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda, kembali lagi bersama kami di podcast Pojok Tarbiyah dengan saya Nur Farida, mahasiswi Pendidikan Islam anak usia dini angkatan 2022. Di episode kali ini kita membahas lagi nih tentang kepemimpinan muda. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Fatah selaku Ketua HMPS MPI. Halo Mas Fatah. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Mbaknya juga? Oh alhamdulillah, lebih baik. Oke. Untuk teman-teman yang kepo nih atau pengen tahu siapa sih Mas Fatah ini, mungkin dari Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Oke boleh. Terima kasih. Mbak siapa namanya tadi? Farida. Mbak Farida. Oke Mbak Farida. Oke perkenalkan saya Fatahur Rahman, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam tahun 2023. Sebelumnya saya tak nyapa dulu. Halo Kali Jaga Muda, halo manajer muda. Perkenalkan saya Fatahur Rahman ya. Tadi udah saya sebutin angkatan 2021. Oke. Mas Fatah ini sudah diamanahi menjadi Ketua HMPS MPI. Kemarin pelantikannya kapan, Mas? Kalau berbicara pelantikan sebentar tak ingat. Itu di bulan Februari, di bulan 2 tanggal kalau nggak salah 25 Februari. Berarti sudah menjalin mau 4 tahun gitu ya Mas ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 bulan maksudnya ya Allah. Ya, kalau dihitung-hitung dari kita awal pelantikan ini sudah triwulan pertama ya. 4 bulan dari Februari, Maret, April, Mei ya, 4 bulan. Oke, berarti masih baru ya Mas ya. Oke, pas pelantikan ada perasaan gugup gitu ya? Kalau perasaan gugup dari aku sendiri sebenarnya nggak ada ya. Soalnya kalau dari pengalaman sendiri ya, di waktu aku di bangku sekolah ya udah beberapa kali ikut prosesi pelantikan seperti ini. Jadi ketika udah di bangku mahasiswa sebenarnya ya sebenarnya nggak ada rasa gugup ketika ikut prosesi pelantikan seperti itu, biasa. Oke, udah terbiasa ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin ada pengalaman pertama saat menjadi ketua HMPS nih. Oke, jadi kalau pengalaman aku dulu ketika menjadi ketua HMPS di awal kali kita pelantikan, aku dengan wakilku Mbak Hasria Fadila angkatan 2021 juga kelas A, kita nyusun strategi sebenarnya ya. Ketika kita sudah dilantik, kita nyusun strategi bagaimana open recruitment kita biar berhasil, dalam artian kita mendapatkan pengurus-pengurus yang berkompeten dan berkualitas untuk HMPS MPI ke depan. Nah, kita ngadain diskusi untuk siapa aja untuk gimana sih caranya, ya akhirnya tibalah untuk semua LKM itu ngadain open recruitment. Terus setelah kita ngadain open recruitment, diumumkanlah siapa-siapa yang udah terpilih jadi atau masuk dalam kabinet HMPS MPI. Nah, kabinet sendiri kita namai Kabinet Astabrata ya. Terus gitu. Setelah kita ngumumin siapa aja yang masuk dalam susunan kabinet kita, terus kita ngadain first gathering, terus penyusunan proker-proker, baru kita ngadain rapat kerja. Nah, setiap departemen itu menyampaikan apa saja sih proker-proker yang mau kita bawa, kita tuju untuk satu periode ke depan. Nah, alhamdulillah selama triwulan sekarang ini udah beberapa proker yang telah berjalan dengan berhasil. Nah, kemarin proker atau event besar kita, webinar nasional kita, entrepreneurship berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, proker-proker yang lain juga mengikutinya. Jadi sampai sekarang ini untuk proker kita itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oke. Mungkin sangat berkesan sekali ya Mas ya pengalamannya. Dan mungkin untuk teman-teman bisa menjadi referensi ini untuk tertarik mengikuti organisasi. Pastilah. Pasti. Oke, dalam sebuah organisasi itu pasti anggotanya lumayan banyak ya Mas ya. Ya. Gimana cara menyatukan pemikiran anggotanya supaya di dalam tujuan yang sama nih? Oke, jadi kalau kita berbicara dengan bagaimana untuk menyatukan pikiran mereka itu, ya karena kita tahu ya, mesti mindset orang-orang itu beda-beda. Ya enggak? Betul. Mindset aku dengan kamu sendiri mesti beda Ya, kan ya? beda. Terus gimana sih cara biar mereka itu punya satu tujuan? Nah, dari aku sendiri itu
dimulai dari akunya sendiri sebagai pimpinan harus punya pendekatan emosional terlebih dahulu dengan anggota-anggotanya. Kalau kita nggak punya pendekatan emosional, gimana kita mau komunikasi yang baik dengan mereka? Nah, intinya itu kita harus jangan sampai komunikasi kita terputus dengan anggotanya. Jadi pendekatan emosi kita lah yang harus ditingkatin dengan mereka gitu. Oke, mungkin seperti yang kita ketahui juga nih, kita sebagai mahasiswa tidak luput dari yang namanya tugas. Gimana cara Mas sebagai ketua HMPS MPI mengatur waktu antara tugas HMPS dan tugas kuliah? Oke, ini problematika dari aku sendiri ya. Mungkin emang sebenarnya kalau tentang perihal manajemen, apalagi aku sebagai anak MPI ya, manajemen pendidikan Islam, harus pinterlah dalam membagi manajemen waktu. Time management itu harus kita tingkatin lagi. Nah, alhamdulillah untuk sampai sekarang ini ya, meskipun beberapa kadang juga terkendala terkait manajemen waktunya, tapi kalau secara banyaknya, secara garis besarnya dari saya sendiri, tak kira belum ada yang kendala berarti. Maksudnya masih bisa kita selesaiin, masih bisa aku selesaiin untuk time managementnya. Apalagi ya memang bener, apalagi sekarang aku sebagai ketua HMPS, terus tugas kuliah, terus tugas di rumah. Apalagi sekarang kan ini kan aku kan di takmir ya, tempatnya kan itu di takmiran masjid. Nah, buat for your informasi aja buat teman-teman pendengar ini ya. Ini sebagai takmir Masjid Baitul Amin gitu. Terus jadi tugasnya itu banyak. Entah tugas di masjid, tugas kuliah, terus tugas organisasi HMPS, belum lagi kadang dari prodi juga ketika ada kunjungan tamu, terus kuliah umum, dari prodi juga minta kepada HMPS untuk menghandle acara itu. Nah, dari aku sendiri bagaimana cara mengelolanya waktu, kadang juga butuh bantuan dari anggota-anggotaku sendiri. Terus kalau kelompokan di tugas kuliah juga kan kita punya kelompok toh. Misalnya emang benar-benar nggak bisa ditinggalin ya, kita izin aja kepada mereka. Masa nggak diberikan izin, pasti diberikan izin toh. Itu sih. Oke, mungkin itu tips dari Mas Fatah yang bisa menjadi referensi untuk kita bisa terapkan dalam diri kita juga. Emang sebagai selain menjadi ketua HMPS itu ada kegiatan lain juga nggak, Mas? Ya, kalau berbicara kegiatan lain mesti ada ya. Selain ketua, nah di background aku sendiri sekarang kan tempat tinggal aku kan ikut ketakmiran masjid ya. Kadang juga di situ harus ngimami jamaah, kadang suruh adzan. Nah, kita harus pintar-pintar bagi waktunya. Itu background aku selain sebagai mahasiswa. Kadang juga setiap sore, ini juga udah sore ya. Sebenarnya ada jadwal itu juga di Madrasah Diniyah gitu. Tapi karena ada kuliah juga jadi kayaknya izin bisa gitu. Oke. Mungkin emang menurut Mas itu sebagai mahasiswa itu apakah perlu menjadi seorang pemimpin? Kalau dari aku sendiri, karena aku sebagai manajemen pendidikan Islam ya, tentu kedepannya ya kita harus menjadi pemimpin ya. Apalagi Indonesia kekurangan pemimpin menurut aku. Nah, kita sebagai generasi muda khususnya yang berumuran 20, entah nanti 20 tahun ke depan, di tahun 2045 atau 50-an lah, kalian semua sekali jaga muda, manajer muda MPI jadi pemimpin-pemimpin yang sukses. Jadi kalau menurut aku, mahasiswa khususnya mahasiswa MPI sekarang ini ya nanti kedepannya jadi pemimpin semua, pemimpin yang sukses semua. Amin. Tapi kalau secara umumnya mungkin karena kita beda-beda, manusia itu kan kemampuannya beda-beda. Iya, betul. Jadi nggak harus sih kalau yang umumnya. Tapi kalau dari saya sendiri untuk mahasiswa MPI, harapan dari aku sendiri lulusan dari MPI ya jadi manajer, jadi pemimpin gitu. Mungkin ada nih tantangan terbesar semenjak menjadi ketua HMPS. Oke, kalau tantangan terbesar dari awal sampai sekarang
mungkin tadi nyelip di kepengurusan internalnya terlebih dahulu. Jadi kalau di internalnya itu kadang juga ada beberapa anggota dari aku sendiri yang memang benar-benar susah untuk diatur. Mesti ada lah di satu organisasi manapun, mesti ada satu anggota, dua anggota yang memang benar-benar susah untuk diatur. Nah, kendalanya di situ. Meskipun kita sudah melakukan pendekatan, tapi aku yakin sih besok karena usaha kita, ikhtiar kita dengan melakukan pendekatan terus, tetap mereka juga akan luluh juga. Nah, jadi kendalanya di situ yang pertama. Terus yang kedua, komunikasi antar anggota. Hampir mungkin ya setiap organisasi komunikasinya mungkin kurang dalam strukturalnya. Jadi gimana caranya kita sebagai pimpinan komunikasinya itu bagus dengan yang paling bawah, maksudnya anggota. Kan kita ada BPH, terus kepala departemen dan juga anggota. Nah, biasanya di situ susahnya di situ, komunikasi antar pimpinan dan juga anggota. Karena nggak mungkin tahu dari aku sendiri bisa menghandle sebanyak 30 anggota. Nah, banyak banget. Nah, jadi harus benar-benar kita teliti. Ini kira-kira siapa yang kurang dalam semangat organisasinya. Biasanya di situ kelihatan, oh ini anak ini si A kurang dalam. Nah, kita dekatin gimana caranya biar mereka semangat dalam organisasi, apalagi sudah masuk ke triwulan pertama ini. Gitu. Oke. Intinya saling-saling berkomunikasi aja ya, Mas ya. Oke. Mungkin untuk ada pesan-pesan nih untuk Kalijaga Muda dari Masnya? Pesan ya. Kalau pesan dari aku untuk Kalijaga Muda, manajer muda, tetap belajar yang giat. Yang pertama, ingat di rumah ada 2 malaikat yang menunggu kesuksesan Anda, kesuksesan kita semua. Semuanya mereka mendoakan kita dengan benar-benar. Masa kita di sini cuma kuliah, tapi di kuliah hanya yang penting kita absen. Jangan seperti itu. Kita harus ingat di rumah ada mereka yang menunggu kesuksesan kita. Terus tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu nikmat yang paling utama. Kalau kita nggak sehat, kita mau ngapa-ngapain susah. Ya, bener nggak? Betul sekali. Gitu. Makanya yang pertama pesan aku, belajar giat, belajar sungguh-sungguh. Ingat yang ada di rumah, nunggu kesuksesan kita. Terus yang kedua, tetap dijaga kesehatan. Jangan full nugas nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Takutnya nanti stres pikirannya gitu loh. Oke, gitu ya. Sekian podcast kita pada hari ini dengan Mas Fata selaku Ketua HMPS MPI. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, ini suatu kehormatan juga bagi aku diundang dalam podcast ini kali ini. Mungkin ini podcast pertama kali aku ya. Waduh, ternyata pertama kali, bener. Ya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman ada misalnya, kok masih kaku gitu ya. Mohon dimaklumi karena ini juga pertama kali kita ngelakuin podcast di sini. Kita di sini sama-sama masih baru, Mas. Masih baru. Iya, jadi ya menambah pengalaman gitulah ya, kita di sini. Yang penting kita belajar terus ya untuk kedepannya nanti gimana. Oke, terima kasih lagi kepada Mas Fatahnya. Semoga perkuliahan atau kegiatan MPS-nya lancar ya, Mas. Amin. Ya. Amin. Mohon doanya pada mahasiswa MPI untuk tetap ikut serta lah ketika HMPS punya proker, punya kegiatan. Karena tujuan dari kegiatan HMPS itu bukan untuk pengurus HMPS, tetapi untuk mahasiswa atau warga MPI. Iya, Nah, yang terdekat ini kita dari HMPS MPI itu ada kegiatan Disnatalis. Harapannya nanti di Disnatalis itu semua warga MPI juga ikut berpartisipasi, itu ikut merayakan hari lahirnya MPI gitu. Oh, berarti hari ulang tahunnya gitu ya, Mas ya? Betul, dan insya Allah kan kalau sebelumnya itu belum ada ngadain kegiatan Disnatalis ya. Nah, kemungkinan insya Allah di tahun ini, di periode ini kita ngadain kegiatan Disnatalis gitu. Apalagi kita UIN lah, udah terakreditasi internasional. Masa kegiatan Disnatalis seperti itu nggak bisa
laksanain gitu. Ya, betul sekali, betul juga. Ya, Oke, sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube FITK dan sosial media FITK lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.